Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Setiawati dan NIM 2010800181. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan materi dari pertemuan 1 hingga 7. Untuk pemaparan materi yang pertama adalah mengenai perusahaan dan biaya. Apa itu perusahaan? Perusahaan ialah kumpulan dari beberapa orang yang membentuk suatu organisasi, yang dimana sumber input dasarnya seperti bahan baku, tenaga kerja, serta prosesnya itu dikelola secara baik untuk menghasilkan barang maupun output untuk seorang pelanggan. Nah, tujuan perusahaan ialah yang utama adalah memaksimalkan laba. Apabila perusahaan itu memiliki laba yang maksimal, maka perusahaan tersebut dapat menyejahterakan sumber daya manusia. Karena dengan efektifnya suatu pekerjaan, maka akan memberikan imbal balik yang sangat positif terhadap perusahaan tersebut. Untuk selanjutnya adalah macam-macam biaya. Yang pertama adalah fixed cost atau biasa kita sebut dengan biaya tetap. Jadi biaya ini adalah biaya yang tidak akan terpengaruh oleh nilai output. Misalnya saja seperti biaya gaji pegawai, biaya listrik, biaya air, biaya uang sewa. Yang kedua adalah variable cost atau jenis biaya yang dapat berubah-ubah tergantung pada output atau variabel. Dan yang ketiga adalah marginal cost, ada peningkatan biaya total yang berasal dari produksi satu unit output. Yang keempat adalah effort cost atau merupakan biaya rata-rata yang dimana jumlah biaya yang digunakan untuk menghasilkan output tertentu. Yang kelima adalah opportunity cost atau biasa kita sebut biaya peluang, dimana biaya yang timbul akibat hilangnya kesempatan dari pemenuhan suatu kebutuhan lain. Dan yang keenam adalah sunk cost, adalah biaya yang terjadi di masa lalu dan tidak dapat kita ubah di masa sekarang maupun di masa yang akan mendatang. Untuk selanjutnya adalah merger dan akuisisi. Merger adalah penggabungan, yakni dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan, di mana perusahaan yang memerger mengambil alih semua aset dan kewajiban perusahaan yang telah dimerger. Merger ini ada 3 jenis, yakni vertikal, horizontal, dan konglomerat. Selanjutnya adalah akuisisi atau pengambil alihan, yakni pembelian satu perusahaan oleh perusahaan lain atau sekelompok investori, di mana membeli sebagian besar atau seluruh saham perusahaan lain dengan tujuan untuk mengambil kendali. Skala ekonomi adalah skala ekonomi ini menunjuk kepada keuntungan biaya rendah yang didapat dari ekspansi aktivitas operasional dalam sebuah perusahaan. Skala ekonomis ini terjadi ketika perusahaan itu dapat menghasilkan lebih banyak produk dengan biaya rata-rata yang lebih rendah per produk dalam jangka waktu yang panjang, seiring dengan peningkatan output perusahaan. Untuk selanjutnya adalah konsep harga dan biaya. Harga ini ialah ukuran terhadap besar kecilnya nilai kepuasan seseorang terhadap produk yang dibelinya. Definisi harga selanjutnya yaitu juga bisa dikatakan sebagai suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang maupun barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada kurun waktu tertentu dan tempat tertentu. Jadi secara gampangnya harga itu adalah sebagai imbalan finansial atas produk atau jasa yang diberikan. Nah, sedangkan biaya itu adalah uang yang kita habiskan untuk mendapatkan atau memperoleh maupun menghasilkan sesuatu, baik itu berupa barang maupun berupa jasa. Untuk selanjutnya adalah persaingan atau kompetisi. Persaingan atau kompetisi adalah bersaingnya para penjual yang sama-sama berusaha untuk mendapatkan keuntungan atau laba, pangsa pasar, dan jumlah penjualan, di mana para penjual ini biasanya selalu berusaha untuk mengungguli persaingan dengan membedakan harga, produk, distribusi, dan promosi. Jadi, di dalam persaingan atau kompetisi pasar ini, para pelaku ekonomi di pasar persaingan sempurna juga sama-sama telah mengetahui bagaimana kondisi dan memiliki informasi yang terkait dengan pasar. Asumsi persaingan sempurna. Asumsi persaingan sempurna yang pertama yakni keluarannya dapat dibagi sempurna atau homogen. Jadi semua perusahaan itu menjual produk yang sejenis atau identik. Yang kedua adalah informasi sempurna. Semua pembeli dan penjual memiliki informasi yang sangat relevan terhadap pasar. Ketiga, tanpa biaya transaksi. Yang keempat, pengambilan harga. Dan yang kelima adalah tidak adanya eksternalitas. Jadi, di dalam pasar persaingan sempurna ini, harga itu telah terbentuk karena interaksi antara permintaan dan jumlah penawaran yang saling menyepakati. Untuk selanjutnya yaitu perilaku perusahaan tunggal. Di sini terdapat kurva biaya dan maksimalisasi laba. Jadi
Jadi, apabila harga PAksen naik di atas P0, maka perusahaan itu memperoleh keuntungan yang lebih tinggi pada output saat ini. Tetapi, itu juga menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi jika memperluas output sampai P marginal cost. Jadi, jika harga turun di bawah P0, perusahaan memperoleh laba yang lebih rendah daripada Q0, tetapi mengalami pengurangan yang lebih sedikit jika mengurangi outputnya sampai P marginal cost. Jadi, apabila ketika harga naik, maka perusahaan itu harus menaikkan kurva biaya marginalnya dan keuntungan meningkat. Namun, ketika harga turun, perusahaan itu terus bergerak ke bawah kurva biaya marginal ke meminimalkan pengurangan keuntungannya. Nah, kenaikan dan penurunan laba ini menandakan bahwa perusahaan tersebut harus memperluas atau mengontrak output dari masing-masing. Selanjutnya yaitu pasar kompetitif atau competitive market, merupakan sebuah pasar yang ditandai dengan persaingan intensif yang dimana tidak ada pemain yang memiliki kekuatan yang dominan. Hal tersebut diidentikan dengan pasar persaingan sempurna yang dimana ada banyak sekali pembeli dan penjual di dalam pasar. Selanjutnya adalah elastisitas dan kurva permintaan residual. Elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan variabel lainnya. Sedangkan permintaan residual ini adalah perbedaan di mana antara permintaan pasar dan jumlah yang dipasok oleh perusahaan lain yang ada di pasar. Selanjutnya adalah elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan adalah persentase kuantitas permintaan yang diminta sebagai respon terhadap persentase kecil yang diberikan perubahan harga. Sedangkan elastisitas penawaran adalah persentase perubahan dalam kuantitas yang ditawarkan sebagai respon terhadap perubahan persentase kecil tertentu dalam harga. Selanjutnya ada efisiensi dan kesejahteraan. Apa itu efisiensi? Efisiensi ialah ketidakmungkinan penataan ulang sumber daya di antara perusahaan yang dapat meningkatkan output dari satu produk tanpa mengurangi output dari satu produk lainnya. Sedangkan kesejahteraan adalah menunjukkan bahwa persaingan memaksimalkan ukuran kesejahteraan untuk distribusi pendapatan tertentu dan menggambarkan keberangkatan itu dari persaingan untuk menurunkan sebuah kesejahteraan. Untuk selanjutnya ada hambatan masuk dan keluar. Hambatan masuk pasar adalah segala sesuatu yang menghalangi atau menghambat kemampuan perusahaan untuk masuk ke dalam suatu industri atau pasar. Sementara hambatan keluar ini adalah segala sesuatu yang menghalangi atau menghambat kemampuan perusahaan untuk keluar dari suatu industri. Untuk yang selanjutnya adalah eksternalitas. Eksternalitas ini adalah biaya yang harus ditanggung atau manfaat yang tidak dapat diberikan secara langsung oleh pihak tertentu dan biasanya akibat dari aktivitas ekonomi. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa eksternalitas ini adalah suatu efek samping dari suatu tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain, baik dampaknya itu positif maupun negatif. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi monopoli, monopsoni, dan perusahaan dominan. Yang pertama adalah monopoli. Monopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos yang berarti satu dan polein yang berarti menjual. Jadi monopoli ini adalah kondisi di mana hanya ada satu atau sedikit penjual di dalam pasar, sehingga tak ada pihak lain yang menyainginya. Pasar ini menjadi bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran, yang dimana hanya ada satu produsen yang berhadapan dengan banyak konsumen. Ciri-ciri pasar monopoli yaitu 1. Industri satu perusahaan, 2. Barang atau jasa tak punya pengganti, 3. Sulit masuk ke dalam pasar industri, yang keempat dapat mempengaruhi penentuan harga, dan yang terakhir tak perlu memerlukan promosi. Untuk contoh-contohnya, 1. PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN sebagai penyedia listrik, 2. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM sebagai penyedia air bersih, 3. PT Pertamina sebagai penyedia bahan bakar, 4. PT Kereta Api Indonesia sebagai penyedia layanan transportasi kereta api, 5. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI sebagai penyedia transportasi laut. Selanjutnya, apa itu pasar monopsoni? Ialah pasar yang terdiri dari banyak penjual namun dikuasai oleh satu pembeli. Hal ini menyebabkan kondisi pasar tawar-menawar harga yang tidak sehat karena banyak penjual yang hanya bergantung pada satu pembeli saja. Ciri-ciri pasar monopsoni: 1. Jumlah penjual dan pembeli tidak seimbang. 2. Produk yang diperdagangkan adalah barang mentah. 3. Pembeli yang menentukan harga pasar. 4. Pendapatan menjadi tidak merata. 5. Sering terjadi perselisihan.
Kemudian untuk kelebihan monopsoni ialah kualitas barang terjamin baik. 2. Meningkatkan kreativitas penjual untuk selalu berinovasi. 3. Menentukan harga menjadi lebih mudah. 4. Alur penjualan menjadi lebih lancar. Dan yang kelima, penjualan tidak perlu melakukan promosi untuk menemukan seorang pembeli. Selanjutnya, kekurangan monopsoni. 1. Perilaku pembeli yang tidak adil. 2. Penjual tidak dipedulikan oleh pihak pembeli. 3. Permasalahan ekonomi hanya ditanggung penjual saja. Nah, untuk contoh pasar monopsoni di sini ada 2 contoh. Yang pertama, peternak susu sapi. Ia hanya bisa menjual susu sapinya kepada satu pembeli karena di daerahnya itu hanya terdapat satu pembeli saja. Kemudian yang kedua ada produsen coklat yang memproduksinya dengan bahan baku biji coklat. Nah, dari mereka itu membeli buah coklat dari berbagai produsen. Untuk selanjutnya ada perusahaan dominan. Jadi struktur yang ada di perusahaan dominan ini akan menguasai pangsa pasar di antara 50 hingga 90%. Sedangkan perusahaan peringkat kedua itu menguasai pasar kurang dari separuhnya. Perusahaan dominan ini adalah perusahaan yang memiliki pangsa pasar terbesar dalam suatu industri. Jadi perusahaan dapat memiliki posisi dominan jika memiliki kendali atas pasar, di mana perusahaan tersebut beroperasi dan memiliki pesaing yang tidak signifikan. Nah, untuk contoh perusahaan dominan ini salah satunya ada Indofood. Indofood ini kita kenal sebagai salah satu industri mie instan ya, dengan strategi yang cukup besar lah. Strategi yang mereka gunakan itu melalui periklanan, promosi, serta melakukan berbagai strategi lain supaya dapat membendung serangan dari kompetitor potensial. Nah, dengan cara melakukan integrasi vertikal. Cara ini tentu saja akan menguasai seluruh sektor dari hulu hingga ke hilir. Selanjutnya kita masuk ke materi mengenai kartel. Apa itu kartel? Kartel ini adalah pembentukan suatu kerjasama atau asosiasi antar pihak produsen demi menetapkan harga pada tingkat yang lebih tinggi agar bisa memberikan batasan pada suplai produk dan persaingan bebas. Nah, untuk selanjutnya pembentukan kartel ini bertujuan untuk dapat mengurangi persaingan atau meniadakan persaingan antar pengusaha untuk bisa menguasai pasar dan untuk memaksimalkan suatu keuntungan anggota kartel. Untuk jenis-jenis kartel ada 6, ada kartel harga, kartel syarat, kartel rayon, kartel produksi, sindikat penjualan, dan yang terakhir adalah kartel pol. Kartel ini sebenarnya dilarang di Indonesia karena dalam bidang ekonomi, kartel ini adalah perilaku atau praktek yang berhubungan dengan persaingan usaha. Di bidang hukum pun praktek tersebut telah dilarang karena hal tersebut dianggap dapat merugikan kepentingan umum. Mengapa? Karena para pelaku usaha anggota kartel akan setuju untuk melakukan kegiatan yang berdampak pada pengendalian harga, seperti pembatasan jumlah produksi yang akan menyebabkan inefisiensi dari alokasi. Contoh dari kartel ada yang pertama, kartel penetapan layanan tarif short message service atau SMS, kedua kartel garam, dan yang ketiga adalah kartel minyak goreng curah. Untuk selanjutnya kita akan memasuki pada bab oligopoli. Oligopoli ini memiliki definisi yaitu jenis pasar yang dimana produsen penjual itu lebih sedikit. Jadi pembelinya itu malah yang relatif lebih banyak. Oleh sebab itu pasar ini dikatakan juga sebagai pasar dengan persaingan tidak sempurna. Jadi antara jumlah produsen dan konsumen yang tidak balance bahkan dibilang memiliki gap tinggi sangat berpengaruh terhadap harga pasar, sehingga akan muncul persaingan cukup ketat antar penjual. Nah, untuk ciri-cirinya: 1. Penjualan bersifat homogen. 2. Ada 2 produsen atau lebih. 3. Memerlukan strategi marketing yang cukup matang. 4. Harga saingan relatif sama. 5. Sulit ditembus produsen baru. Kemudian yang ke-6 adalah kebijakan dari produsen utama berpengaruh terhadap produsen lain. Untuk jenis-jenis pasar oligopoli ada 4, yaitu 1. Pasar oligopoli terdiferensiasi. 2. Pasar oligopoli homogen. 3. Pasar oligopoli non-kolusi. Dan 4. Pasar oligopoli kolusi. Sedangkan untuk kelebihannya yaitu memiliki cukup banyak pilihan barang, memiliki persaingan produsen, memberi keuntungan bagi pembeli, perusahaan terus melakukan inovasi. Dan untuk kekurangannya: 1. Terjadi persaingan harga. 2. Membutuhkan banyak biaya untuk berpromosi. Dan yang terakhir adalah pemborosan sumber daya ekonomi. Untuk contoh dari pasar oligopoli ini di sini ada dicontohkan
maskapai penerbangan, dan yang kedua adalah produsen semen. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.